وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kita baca Al-An'am 5359. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu iman Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Dan begitulah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain agar mereka berkata, apakah mereka ini Allah telah memberi karunia atas mereka dari antara kami. Bukankah Allah lebih mengetahui pada orang-orang yang bersyukur. Lagi dan begitulah. Dan begitulah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain agar mereka berkata, apakah mereka ini Allah telah memberi karunia mereka ya antara kami. Bukankah Allah
lebih mengetahui bersyukur. orang Jika datang pada engkau orang-orang yang mereka beriman dengan ayat-ayat kami, maka katakanlah salam sejahtera atas kalian. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Sesungguhnya barang siapa yang dia beramal dari kalian keburukan sebab kebodohan, kemudian dia bertobat dari sesudahnya dan dia melakukan perbaikan, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Dan jika datang Dan jika datang pada engkau orang-orang yang mereka beriman dengan ayat-ayat kami, maka berkata salam sejahtera atas kalian. Tuhan kalian Telah menetapkan atas dirinya rahmat, kasih sayang. Barang siapa yang dia dari kali keburukan atau kebodohan, kemudian dia bertobat dari sesudahnya dia perbaikan, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan begitulah kami menjelaskan ayat-ayat itu dan agar menjadi jelas jalan orang-orang yang berbuat dosa itu. Dan begitulah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar menjadi jelas jalan orang-orang berbuat dosa itu. Katakanlah sesungguhnya aku dilarang sekiranya aku menyembah orang-orang kalian seru dari selain Allah. Katakanlah tidak akan aku mengikuti keinginan kalian. Sungguh aku telah sesat jika demikian, dan tidaklah aku dari orang-orang yang dapat petunjuk. Lagi katakanlah. Aku dilarang sekiranya aku menyembah orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah. Katakanlah aku mengikuti keinginan kalian. Sungguh aku telah sesat jika demikian, tidaklah dari orang-orang yang petunjuk. Katakanlah sesungguhnya aku atas bukti kebenaran yang nyata dari Tuhanku. Kalian telah mendustakan dengannya.
apa yang tidak ada di sisiku apa yang kalian minta disegerakan dengannya. Tidaklah keputusan itu kecuali bagi Allah. Dia mengkisahkan kebenaran itu. dan Dia sebaik-baik para pemberi keputusan. Lagi katakanlah. Wah, sesungguhnya aku atas Bukti kebenaran yang kalian mendustakan dengannya. Tidak ada di sisiku apa yang kalian ingin disegerakan dengannya. Tidaklah keputusan itu itu kecuali bagi Allah. Allah Dia mengkisah kebenaran itu dia sebaik baik para pembuat keputusan. pemutusan para pemberi atau Katakanlah, katakanlah, jikalau sesungguhnya di sisiku apa yang kalian minta disegerakan dengannya sungguh telah diputuskan perkara itu dari antara kami dan Allah lebih mengetahui Allah lebih mengetahui terhadap orang yang dolim itu. itu. Sudah 2 kali? Belum, katakanlah. Jikalau sesungguh di sisiku apa yang minta kalian Gerakan dengannya telah diputus perkara itu dan antara cara di antara kalian dan Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang dolim itu. dan di sisinya kunci-kunci kegaiban tidaklah mengetahuinya kecuali Dia, dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut, dan tidaklah terjatuh dari sehelai pohon pun kecuali Dia mengetahuinya. Dan tidak ada di dalam kegelapan bumi ini dan ada tidak ada warodobi dan yang tidak pula yang basah dan tidak pula yang kering kecuali di dalam kitab yang nyata. Lagi dan di sisinya dan di sisinya kunci-kunci yang terus tidak akan mengetahuinya bagi Dia, kecuali tidak akan mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan tidaklah terjatuh dari sehelai daun pun kecuali Dia mengetahuinya. tidaklah sehelai itu di dalam kesesatan biji, tidak pula sebutir biji di dalam kegelapan bumi dan tidak pula yang kering kecuali di dalam kitab yang nyata.
Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita baca dari awal. Dan begitulah kami menguji sebagian mereka dan sebagian Bagian yang lain lain mereka memberikan berkata apakah ini Allah telah mengkaruniakan atas mereka antara kami. Bukankah lebih Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur. dan ketika telah datang pada engkau Pada orang-orang yang orang-orang yang mereka beriman dengan ayat-ayat kami, maka katakanlah Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. yang sesungguhnya dia Orang yang beramal beramal dari dalam antara kalian keburukan, kemudian dia dari sesudahnya yang bukan keburukan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Itu kami menjelaskan ayat-ayat itu dan menjadi jelas dan untuk orang-orang yang berdosa itu orang-orang Katakanlah yang berbuat sesungguhnya katakanlah Wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang sekiranya aku menyembah orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah. Katakanlah, tidaklah aku mengikuti dia. aku mengikuti hawa sekalian. Sungguh, Sungguh jika aku telah tidaklah aku dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mendapat mendapat katakanlah sesungguhnya aku kebenaran di yang atas dasar bukti kebenaran dan yang nyata tidak ada di sisi dari Tuhan. apa yang kalian minta disegerakan dengannya. Tidaklah keputusan itu kecuali bagi Allah. Dia memisahkan kebenaran itu dan baik-baik sebaik-baik memberi keputusan. Katakanlah, jikalau sesungguhnya Sesungguhnya apa yang apa yang kita disegerakan dengannya sungguh telah diputuskan perkara itu di antaraku dan di itu di antara antara aku dan di dan antara Allah kalian. Aku mengetahui terhadap orang-orang yang zalim itu. dan di sisinya kunci-kunci Kunci-kunci tidak kegaibah kecuali tidaklah mengetahuinya dia dan dia mengetahui apa yang dan tidaklah terjatuh dari sehelai daun pun dan tidak Kecuali dia mengetahuinya. dan tidak pula biji di dalam kegelapan bumi dan tidak pula yang basah dan tidak pula yang Itu yang basah
kecuali yang tidak dalam boleh kitab yang biji yang kering, Nah, melainkan di dalam kitab. Kitab yang nyata. Sekarang apa? sekarang Yang jamak-jamak. Oh ya, jamak-jamak. Jamak-jamak. Syakirin. orang-orang Kalau kafir, satu, kafir, syakir perempuan. kafiro, Ayat. ayat-ayat, Satu, Ayat-ayat ayat. Ayat sama mujrimin. Orang-orang yang berbuat dosa, Kalau satu, mujrim, perempuan. mujrimah, Mujrimah. muslimah. Kiranya Burima. Muhtadi ini ahwa. Keinginan. Satu, hawa. Al-muhtadin, orang-orang. Orang yang mendapat Kalau petunjuk. satu, muhtadi. Muhtadi, perempuan. ya, Muhtadiyah. Muhtadiyah. Panggilannya Budia. Iya. Qasilin, para Pembuat keputusan. Sebetulnya itu pemisah ya. Oh, Keputusan itu memisahkan yang hak sama yang batil. memisahkan kan. Kalau satu, fasil. Perempuan, Pastilah. Fasil, al-zalimin, orang-orang. dolim, Satu, dolim, zalimah. Zalimah. Dulumat, Kegelapan. kalau satu, zulmah atau dolam. dolam, Itu yang jamak-jamak. Yang ayat 53 tadi Ustadz, Ya, orang-orang yang bersyukur. ya. Oh ya. Syakir, syakiro. sakiro, Ya, Sakir, sakiro. ya. Sakiri, sakir, oh sakir. Pelajaran sorofnya sudah sampai bab 2 ya. Kemarin bab 2 ya. Iya. Kita ulang bab awal terus lanjut bab 2 ya. Bab awal kita buat contoh 3. Sama-sama. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan taf'alan tif'alan. Mufa'alan fahuwa mufa'ilun. Wadzaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun. Fa'al, Alam. Ayu alimu ta'iman ta'laman ti'laman mu'allaman fahuwa mu'allimun wadaka mu'allam alim la tu'allimu alamun Alamun. Alamah. Langsung bab sani ya. Fa'ala. Sama-sama. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa mufa'alun. Ini kemarin sudah bab 2. Ampun. Qatalah. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan qitalan fahuwa qatilun wadaka qatil la tuqatil muqatalun hajaro hajaro yuhajiru muhajarotan wahijaron, ya tah betul tah. muhasirun wadzak hajarun hajir tuhajir muhajarun muhajar
Jahada. Jahada yujahid. Mujahadatan. Wajihadan. Jihadan. Bahwa Mujahidun wa dzaka mujahadun. Jahid la jahid mujahadun. Betul gak ini? Betul. Oh, betul. Alhamdulillah. Berarti apa jahada? Artinya berjuang. Safaro. Tadi jahada ya. G. Sekarang safaro. Sama-sama. Safaro yusafiru musafarotan wasifaron wasifaron Bahwa musafirun wa dzaka musafarun. Safir la tusafir musafarun. Betul enggak? sohabah Baik sahibun sahabatan wasihaban wa musahibun wa dzaka Musabun. syahada syahada yusyahidu musyahadatan wasyihadan Bahwa musahidun wadaka musahadun. Syahid latu syahid musahadun. Loh, betul enggak ya? Bab berapa? Bab Sani. Bab Wahid ini yang salah saya. Bab Sani. Bab 2. Kaidah sudah ya Apa Ustaz yang bedanya sudah sudah ya. Sekarang kita meneliti bab 1 sama bab 2. ya bab 1, bab 2 lupa. Ini ada bab 3 apahan ada. Bab 3 belum. Ini ada nufassilu. Kami Nufassilu. ya, Di bab kami 1 menjelaskan kalau maknanya memisah-misah, merinci, jadi menjelaskan secara terperinci. Nufassilu fi'il apa? Dorek maaf. Itulah merinci. As-sholah. Sedang yufassilu. Perincilah. Fasil, jangan asil. Tufassil. Orang merinci. Mufassil, diperinci. Fasol, perincian. Masdar ya. Berarti masdar Tafsilan. Fasalah. Sama-sama. Fasolah. Fasolah yufassilu tafsilan. Tafsilatan, tafsolan, tifsolan. Mufasolan. Mufasilun. Wadakamu Mufasolun. Fasil. Mufasolun. Itu bab tanya. Tazabtum. Bab awal. Tazabtum apa kalian? Dustakan. Fi'il apa? Mudoreknya. Yukadzibu. Dustakanlah. Kadzib. Orang membinasakan. Yukadzibu. Yang kiri apa? Mukadzabun. Pendustaan. Takdziban. Baca kadzaba. Kadzaba yukadzibu takdziban. Takdzibatan, takzaban, tikzaban. Mukadzaban. Wa mukadzibun. Wadaka mukadzabun. Kadzib. La tukadzib mukadzabun. Bab awal berarti. Ya tuh lupa aku.
Sudah lama nggak dibuka. Maaf Ustaz. Oke. Oh iya sih. Ada Ya, pertanyaan? Tidak ada ya. Langsung kita pahami. bab Kita berapa? pahami kemarin diterangkan tentang ada orang mukmin yang kaya ya, yang miskin. Tapi awal-awal Islam yang pengikut Rasul itu yang miskin-miskin, yang budak-budak. Maka kemarin suruh ngusir gitu ya. Orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy menyuruh Nabi mengusir mereka supaya mereka mau mendengarkan apa yang hendak Nabi sampaikan. Maka ketika ada peristiwa seperti itu, ya begitulah, begitu apa? Bahwa manusia itu aku ciptakan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang derajatnya tinggi, derajatnya rendah, ya begitulah, gitu ya. Kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi manusia itu dibuat beda-beda, diantaranya sebagai ujian, tidak? Maka yang kaya diuji sama yang miskin diuji sama yang kaya. Yang kaya diuji sama yang miskin, maksudnya dia merasa bangga dengan kekayaannya kepada si miskin apa? Tidak. Gitu. Makanya di antara orang yang tidak lulus diuji kekayaan apa? Dia merasa lebih beruntung daripada orang miskin dengan kekayaannya. Itu adalah berarti tidak lulus. Ya. Padahal apa jaminannya kalau memang dia beruntung? Boleh jadi yang miskin pahalanya lebih banyak. Ini karena keikhlasannya, karena kesabarannya, gitu ya. Boleh jadi yang miskin lebih dekat kepada Allah. Itu. Jadi kita itu tidak boleh merasa lebih beruntung daripada orang miskin karena kemiskinan mereka. Banyak ada orang dikasih oleh Allah karunia berupa kemiskinan. Itu. Seperti sahabat-sahabat Nabi, siapa? Bilal ya, Bilal bin Rabah, ada Yasir, Amr bin Yasir gitu ya. Hobat bin Arad, itu semua orang miskin-miskin. Andaikan mereka waktu itu kaya, belum tentu juga mereka mau iman, gitu ya. Itu. Jadi karunia dalam bentuk kemiskinan. Terus tapi kalau ada orang diberi kekayaan, terus apa? Dia menggunakannya untuk kebaikan, terus merasa beruntung boleh. Jadi beruntung dengan amalnya, bukan dengan kekayaannya. Yang miskin juga diuji dengan yang kaya, dengki apa enggak, gitu ya. Dengki. Kadang yang miskin, orang miskin kadang suka dengki sama orang kaya, gitu ya. Nah, itu berarti mereka tidak lulus diuji dengan kemiskinannya. Jadi ternyata kondisi berbeda-beda itu Allah buat sebagai ujian, saling menguji. Terus agar mereka mengatakan, apakah mereka ini Allah telah beri karunia kepada mereka di antara kita. Itulah ternyata nanti terutama dalam zaman itu atau di masyarakat kita juga barangkali ya, ternyata ada yang miskin. Ya miskin itu secara ketaatan lebih beruntung daripada yang kaya, gitu ya. Lebih istiqomah sholat jamaah, lebih istiqomah kalau mencari ilmu, lebih istiqomah kalau silaturahim ke orang tua karena punya waktu, gitu ya. Itu terus akhirnya si kaya itu, inikah orang yang mendapatkan karunia, gitu. Kalau memang mereka tuh orang yang dapat karunia dengan amal-amal kebaikannya itu, tapi kenapa hidupnya miskin, gitu ya? Hidupnya menderita. Berarti itu apa yang dia lakukan itu bukan merupakan suatu karunia. Ini tanda orang yang tidak lulus dengan ujian kekayaan. Maka itu. Kadang ada ya yang miskin itu malah lebih giat beribadah daripada yang kaya. Padahal yang kaya itu mestinya lebih semangat karena karunia duniawi yang dia dapatkan lebih banyak daripada si miskin. Nah, tapi kenapa Allah beri taufik, Allah beri kekuatan justru kepada si miskin? Bukankah Allah lebih tahu terhadap orang-orang yang bersyukur? Itu kenapa yang miskin itu kok begitu bisa istiqomah dalam ketaatan, sementara yang kaya enggak, misalnya gitu ya. Allah lebih tahu siapa yang bersyukur. Soalnya ada kadang apa banyak gitu ya. Justru yang miskin itu lebih bersyukur daripada si kaya. Ada ya, gitu ya. Yang kaya itu kurang aja. Terus
sumpah saja, urusannya banyak gitu, repotnya banyak gitu. Sementara si miskin ya menjalani hidup apa adanya, yang penting bisa sholat jamaah, bisa mencari ilmu, bisa apa namanya berbakti ke orang tua, gitu ya, sering berkunjung. Nah itu akhirnya yang justru yang miskin itulah yang lebih bersyukur, maka Allah beri kemampuan lebih kepada si miskin di dalam ketaatannya kepada Allah sebagai apa? Sebagai balasan dari syukurnya. Nah, jadi ternyata kemampuan ketaatan orang kepada Allah itu pemberian ya, pemberian. Karena kita meyakini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk terhindar dari kemaksiatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah, gitu ya. Lah kenapa kok yang itu yang lebih dikasih ketaatan bukan yang ini? Karena Allah lebih tahu siapa di antara mereka yang bersyukur. Walaupun kelihatannya begitu, tapi dia itu lebih bersyukur, makanya Allah kasih taufik itu kepada mereka. Gitu. Kalau kaya lebih bersyukur ya Allah kasih, gitu ya. Malah dia dengan kekayaannya malah bisa lebih leluasa. Dia melakukan banyak, artinya kebaikan yang bisa dia lakukan semakin banyak daripada orang miskin. Tapi kebanyakan itu kurang syukur, akhirnya ketaatan itu malah Allah kasihkan kepada si miskin. Dan jika datang kepada engkau, orang yang beriman kepada ayat kami, katakanlah salam sejahtera atas kalian. Tuhanmu telah menetapkan kepada dirinya rahmat. Gitu. Jadi Nabi oleh Allah diperintahkan kalau ketemu orang yang miskin-miskin itu, ya beliau diperintahkan mendahului mengucapkan salam. Ini, datang kepada engkau orang yang iman kepada ayat kami dan miskin-miskin itu, katakanlah assalamun alaikum. Jadi ya, dari sebagai bentuk penghormatan. Gitu. Makanya Nabi bersyukur, segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepadaku untuk mendahului mengucapkan salam sebagian dari umatku. Siapa? Orang-orang miskin. Gitu. Maka di antara bentuk apa namanya penghormatan ya kepada orang miskin harus ini salah satunya mendahului mengucapkan salam. Itu termasuk lebih aktif di dalam melakukan kebaikan, gitu ya. Gitu. Di antara alasannya karena kadang orang miskin itu sungkan, kadang gitu ya. Gitu ya, mau mengucapi salam sama si kaya ya kalau dijawab, kalau enggak. Gitu ya. Makanya kalau si miskin enggak pernah datang ke saudara yang kaya karena yang kaya enggak pernah datang. Nanti jangan-jangan saya enggak diterima. Jadi gitu. Tapi kalau si kaya itu sering mendatangi kepada si miskin, maka si miskin akan ringan kakinya datang ke rumahnya si kaya. Jadi gitu ya. Itu Allah perintahkan gitu, malah diperintahkan mendahului. Terus Tuhan kalian telah menetapkan pada dirinya kasih sayang. Artinya apa? Bukanlah kemiskinan yang Allah berikan kepadamu itu sebagai bentuk apa? Azab atau apa, bukan. Allah telah menetapkan kepada dirinya rahmat. Justru rahmat Allah berikan kepada kalian dalam bentuk kemiskinan itu. Buktinya dengan kemiskinan kalian bisa istiqomah dalam ketaatan. Gitu. Andaikan kamu kaya, belum tentu kamu bisa melakukan perbuatan seperti itu. Maka jadi itu jadi ada orang dikasih rahmat oleh Allah dalam bentuk kemiskinan. Berarti intinya gimana? Hasilnya mau kaya mau miskin itu terserah Allah. Yang penting kita istiqomah dalam ketaatan. Itu miskin istiqomah dalam ketaatan. Berarti lebih baik miskin daripada kaya. Maka orang begitu jangan minta kaya. Belum tentu kalau dia kaya masih itu. Begitu juga kaya. Kaya istiqomah dalam ketaatan. Jangan minta miskin. Belum tentu kalau dia miskin masih mampu melakukan perbuatan seperti itu. Sesungguhnya barang siapa yang di antara kalian yang melakukan keburukan sebab kebodohan, kemudian dia bertobat sesudahnya, lalu dia melakukan perbaikan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Pengampun lagi Maha. Ini di antara bentuk rahmat Allah ya. Di antara bentuk rahmat lagi siapa? Seburuk apapun perilaku seseorang, pokoknya dia tobat akan diterima tobatnya oleh Allah. Tapi ada keterangan aslaha ya, di antara kesungguhan tobat seseorang yang mau melakukan perbaikan, ya memperbaiki diri, introspeksi
termasuk salah satu bentuk perbaikan itu apa? Perbaikan pengetahuan ya. Maka dia harus kaji, dia pelajari apa-apa ilmu-ilmu yang dulu belum tahu, diperbaiki agar menjadi tahu. Maka ketika ada orang tobat tapi tidak mau menambah ilmu, maka tobatnya itu berarti belum sungguh-sungguh. Gitu ya. Wah, Allah Maha Pengampun. Ini bijahalatin itu maksudnya apa? Yaitu setiap orang berbuat buruk itu berarti kebodohan. Gitu ya. Karena semua keburukan itu dampaknya akan menimpa kepada pelakunya sendiri, bukan bodoh karena tidak tahu, bukan ya. Soalnya kalau bodoh karena tidak tahu, berarti orang yang diterima tobat itu hanya orang yang tidak tahu saja. Kalau tahu tidak diterima tobat, kan tidak mungkin seperti itu. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat itu, keterangan-keterangan, nasihat-nasihat itu supaya menjadi jelas jalan orang yang berbuat dosa. Artinya kalau jalan orang baik itu jelas, maka jalan orang berbuat dosa juga semakin jelas. Kebalikannya. Terus, kemudian mereka itu di samping menghina orang-orang miskin yang beriman, mereka juga menghasut Nabi, menghasut supaya Nabi itu mengikuti perilaku mereka. Ya, itu. Maka diajak nyembah-nyembah Tuhan mereka supaya damai, gitu ya. Kita damai saja, hai Muhammad, daripada kita berpecah belah. Kita damai, kita gantian. Seminggu kamu nyembah Tuhan kami, seminggu saya sembah Tuhan kamu, gitu ya. Maka wahai Nabi, kalau engkau diajak ikut nyembah Tuhan mereka, katakanlah, aku dilarang menyembah apa-apa yang kalian seru selain Allah. Jadi masalah akidah ini tidak ada tawar ya, tidak ada tawar-menawar. Masalah tauhid memang intinya Islam itu ya di ketauhidan itu. Kalau sudah yang lain berarti sudah lepas dari keislaman. Katakanlah aku tidak akan mengikuti keinginan kalian. Jadi alasannya apa? Kau tidak mau ikut ajakan mereka menyembah Tuhan yang lain? Karena yang kamu lakukan itu tidak didasari ilmu, tidak didasari hujah, tapi didasari ahwa, keinginan-keinginan gitu ya. Jadi cuma anggapan-anggapan. Itu makanya kita itu kalau ada apa sesuatu yang memang tidak benar ya kita harus nolak gitu ya. Nolak. Jadi tidak mesti diterima. Kenapa? Jadi orang mukmin itu apa? Kalau dia menerima punya alasan, kalau dia menolak punya alasan. Dan alasannya bisa dipertanggungjawabkan, argumentasinya jelas. Tapi kalau orang kafir, nah itu kebalikannya. Walaupun tidak jelas, diimani. Walaupun sudah jelas benar, ditolak. Itu kafir. Kalau saya ikut ahwa kalian, sungguh aku telah sesat jika demikian, dan aku bukan termasuk orang yang mendapat petunjuk. Terus wahai Nabi, kalau engkau terus diajak mereka, katakanlah hei orang kafir, sesungguhnya aku itu atas bukti kebenaran yang nyata dari Tuhanku. Artinya aku mengaku sebagai Rasul itu loh. Bukan cuma ngaku, tapi aku bisa mendatangkan mukjizat. Dan kalian juga tidak bisa mengukurkan mukjizat yang aku tunjukkan, termasuk Al-Quran itu ya. Mereka ditantang, suruh buat yang sama, suruh mencari kelemahan Quran juga tidak nemu. Tetapi kalian dustakan, gitu ya. Kalian itu tahu bahwa aku itu punya bukti, tapi kalian dustakan. Maka pikirkanlah nasib kamu nanti di akhirat. Terus mereka itu karena orangnya dasarnya fanatisme, tidak rasional, akhirnya suka apa? Suka nantang-nantang, ya. Atau apa? Muhammad, kalau kamu memang Rasul, datangkan azab itu kepada kami, gitu ya. Gimana? Kalau kamu Rasul, mesti harus mendatangkan azab. Terus tidak ada di sisiku apa yang kalian minta disegerakan dengannya itu. Maksudnya azab ya. Azab yang kamu minta disegerakan itu bukan pada kekuasaanku, bukan wewenangku ya. Keputusan itu hanya milik Allah. Walaupun saya ingin kamu diazab, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak bisa. Tapi yang jelas Allah mengkisahkan kebenaran itu. Maksudnya yang jelas yang saya sampaikan terus salah atau benar. Kalau benar kenapa kamu tidak terima? Kalau salah, salahnya mana? Tunjukkan gitu ya. Dia itu sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi masalah adab, masalah apa itu bukan urusannya Rasul. Itu semua urusannya Allah. Saya itu sekedar menyampaikan saja. Yang mestinya tuh kamu menyikapinya yang saya sampaikan itu loh. Kalau memang salah, salahnya mana? Kalau benar, kenapa kamu tidak mau menerima? Jadi kebenaran itu harus diterima apa adanya tanpa diembeli oleh apa-apa. Katakanlah, wahai Nabi,
kalau ada di sisiku apa yang kalian minta disegerakannya itu niscaya telah diputuskan perkara antara aku dan antara kalian. Maksudnya apa? Kalau siksa yang kamu minta cepat-cepat didatangkan itu ada pada wewenang saya, ada pada kekuatan saya, ya sudah saya turunkan sejak kemarin-kemarin ya. Biar tugas saya cepat selesai dan urusannya sudah selesai, sudah diputuskan. Siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Dan Allah lebih tahu terhadap orang yang zalim, tidak mungkin azab itu ditimpakan kepada orang-orang yang adil, yang melakukan kebaikan. Terus kapan? Kalau memang hanya Allah yang tahu, itu terserah Allah. Di sisinya kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Termasuk masalah azab, masalah kiamat, masalah kematian, itu urusan Allah. Allah tahu apa yang di darat dan di laut, ya. Dan tidak terjatuh sehelai daun pun kecuali Allah tahu. Tidak pula sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, baik yang basah maupun yang kering, kecuali semua itu di dalam kitab yang nyata. Artinya sudah ditulis rapi oleh Allah di dalam kitab catatan kejadian-kejadian di bumi, di Lauh Mahfuz. Nah, Allah menuliskan itu berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan maha taunya. Allah tahu, terus Allah perintahkan kalam untuk mencatat semua yang ada dalam pengetahuan. Artinya ya sudah, masalah itu urusan Allah, bukan urusan saya. Kita kembalikan, urusan saya cuma menyampaikan dakwah. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.